Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkanmu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada suatu ungkapan klasik menarik yang mengatakan manusia merupakan serigala bagi sesamanya. Dalam frasa Latin disebutkan homo homini lupus. Ungkapan ini hendak menggambarkan pandangan bahwa selama berada di dunia, manusia sering bersikap kejam kepada sesamanya, bisa tidak berperasaan dan saling memanfaatkan satu sama lain demi kepentingan pribadinya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang diperdengarkan pada hari ini mengisahkan Yesus yang mengutus ke-12 rasulnya untuk memberitakan kerajaan surga. Para murid digambarkan seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Perutusan para murid jauh dari perutusan yang bebas dari konflik, tetapi justru sebaliknya, suatu perutusan yang penuh dengan pertentangan. Yesus mempersiapkan para murid terhadap permusuhan. Domba diartikan sebagai makhluk yang tidak berdaya di hadapan serigala. Sedangkan serigala ialah musuh yang siap untuk menyerang domba-domba. Oleh sebab itu Yesus menganjurkan supaya para murid dapat bersikap cerdik menghadapi tipuan para musuh yang ada di sekeliling mereka dalam tugas-tugas pewartaan. Dalam hal ini,
musuh yang dimaksudkan oleh Yesus ialah para pemimpin agama Yahudi dan juga para pemegang pemerintahan Roma yang pada saat itu menyerang, menangkap mereka yang melanjutkan pengajaran Yesus, yakni para muridnya. Adapun ancaman dan juga tantangan yang dihadapi para murid ialah rasa khawatir dan takut untuk tampil, berbicara, entah di pengadilan umum atau dalam pertengkaran-pertengkaran di antara mereka, dan menghadapi ujaran-ujaran kebencian. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kebaikan dan kejahatan kerap menyertai perjalanan hidup kita. Dengan berbagai macam cara, banyak orang berbuat tidak baik demi kepentingan pribadi, sampai-sampai mengorbankan sesama. Seruan dan nasihat Yesus kepada murid melalui bacaan Injil hari ini juga ditujukan kepada kita, agar dapat bijaksana, bersikap cerdik terhadap tipuan musuh, namun tetap tulus terhadap sesama. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini membantu serta menguatkan iman kita, agar dalam hidup bersama kita tidak mudah jatuh dalam tipuan-tipuan dan juga dapat tulus mengasihi dalam setiap pewartaan iman kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami selalu mengarah kepadamu dengan terus-menerus memperbaharui diri dalam pertobatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.